Mimin akan membahas cerita anime yang berjudul Mashle Magic and Muscles. Cerita dimulai dengan menampilkan Akademi Sihir Island yang sangat terkenal. Di akademi ini mampu melahirkan banyak murid elit. Tidak hanya itu, akademi ini juga terkenal dengan ujian masuknya yang terkenal sulit. Dengan kata lain, hanya orang-orang dengan edisi sihir yang sangat hebatlah yang mampu lulus. Di suatu gedung terlihat seseorang yang nampak sedang memperhatikan para pendaftar di akademia. Tetapi ada salah satu pendaftar yang mencuri perhatiannya. Melihat Mas bukannya belajar sihir malah mendapati Mas mengangkat barbel dan duduk melayang sambil membaca buku tutorial latihan otot. Tak hanya itu saja, Lucy juga dibuat keheranan dengan kelakuannya itu. Merasa jengkel dengan semua itu, Lucy akhirnya menyambut para peserta dengan cara yang terbilang eksentrik. Di tengah semua orang yang kagum padanya, hanya Mas merasa kemunculan itu tadi dirasa agak lucu baginya. Tidak hanya itu, di saat Lucy yang hendak memulai ujian tulis, mereka yang diminta untuk duduk tidak mendapati satu kursi pun di sana. Namun sesaat kemudian, muncullah kursi dan kertas ujian nampak tertata rapi tepat di atas meja beserta dengan penanya. Hal itu sontak saja membuat para peserta menjadi kagum dibuatnya. Singkat waktu, para peserta yang mendapati soal-soal mereka yang bergerak secara acak membuat mereka merasa kesulitan dibuatnya. Tidak disangka Mas mampu menyelesaikan ujian itu hanya dengan mematahkan penanya. Sihir kata tadi yang awalnya tak beraturan menjadi rapi. Setelah itu Mas menyerahkannya ke Lucy. Lucy mengira Mas menjawab dengan asal, namun dirinya dibuat sangat terkejut karena semua jawaban benar. Setelah itu Mas terus melakukan hal-hal aneh, dari ngangkat batu besar hanya dengan jempol jari dan lari di atas air dengan kecepatan tinggi. Setelah itu mereka semua dihadapkan dengan ujian terakhir, di mana mereka hanya perlu keluar saja dari labirin itu. Akan tetapi, labirin itu bukanlah labirin biasa karena di dalam labirin mereka harus menghadapi banyak rintangan. Tak lama kemudian seseorang gadis datang menyapanya dan menghampiri dirinya. Seorang gadis itu bernama Lemon. Lemon nampak datang meminta izin untuk ikut dengannya. Singkat cerita, mereka berjalan bersama dan bisa lebih efisien jika berdua. Mas pun mengizinkannya. Namun di saat Lemon mengikuti Mas dari belakang, dirinya terus-menerus membuat masalah. Hingga ia membuat Mas diam dan mempertanyakan arti kata efisien. Intimidasi dari Spek membuat Lemon tertunduk lemas karena tak bisa menggerakkan kedua kakinya. Membuatnya pasrah dan merasa itulah karma yang telah ia dapatkan. Karena tadi telah menipu Mas di tengah kepasrahannya. Spek bersiap untuk menyerahnya. Dan sesaat kemudian, Mas kembali karena merasa kondisinya dan Lemon yang dirasa hampir sama. Di luar labirin, Lucy yang sudah bahagia karena mengira dirinya telah berhasil mengirimkan Lemon untuk menghambat Mas baru saja berpikir demikian secara tiba-tiba. Suara gemuruh terdengar dari dalam labirin. Suara itu terdengar bagaikan dentuman pukulan yang sangat keras. Lucy pun memiliki kecurigaan. Mas akhirnya bisa keluar, akan tetapi di luar dugaan. Para peserta menghinanya dan mencacinya karena mereka keluar dengan cara seperti itu. Terlihatlah seorang guru veteran, ia memperhatikan dari suatu ruangan. Tak tahan dengan hinaan yang ada, Lemon pun meminta mereka semua untuk berhenti. Dan akhirnya Lemon pun memberitahukannya ke semua orang bahwa dirinya sengaja menghalang-halangi Mas atas perintah Lucy. Namun meski telah ditipu, Mas tetap datang menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan Lemon, Lucy akhirnya mengakui semua tindakannya tadi. Di tengah ujian yang sedang berlangsung, tiba-tiba kepala sekolah Walbert datang dan mengambil alih ujian. Ternyata peserta pertama yang akan diwawancarai adalah Mas. Setelah cukup banyak pertanyaan, Mas nampak masih mampu menjawab, meski jawabannya dirasa terlalu singkat. Kepala sekolah itu pun terpukau mendengar jawaban tulus Mas yang menyelamatkan Lemon. Meski tahu dirinya akan gagal dalam ujian, mengetahui Mas adalah tipe yang bertindak dulu baru berpikir.
Lalu kepala sekolah pun menasehatinya karena masih banyak orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Mas dibuat merinding karena tiba-tiba muncul boneka besar yang sangat mengerikan di depannya. Di saat yang bersamaan Reground nampak tak sadarkan diri, karena jiwanya telah dipindahkan ke dalam boneka itu. Mas yang mencoba memukulnya namun boneka itu terlalu kuat. Menurut pandangannya kepala sekolah, Mas adalah orang yang memiliki kapasitas yang ia maksud. Dan dengan menghilangnya sihir mengerikan tadi, muncullah lilin-lilin yang terbang menampilkan cahaya yang sangat indah. Dan akhirnya ujian wawancaranya selesai. Lalu Mas diterima di Academy Island.